Ya Kak, Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak udah bersedia atau udah menyempatkan waktu buat mengikuti Zoom hari ini ya. Kita bertemu lagi pada modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK ya. Di sini nanti kita belajar mengenai modul modul ajar atau disebut RPP ya kakak-kakak. Kesepakatan kelas biasa ya, kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya ya. Mudah-mudahan kita hadir seutuhnya hari ini. Menghargai waktu bersama, kita udah kurang lebih jam 7 lebih 40 ya. Memaksimalkan fitur chat, klik ketika mau bicara sebelum bertanya ya, gunakan mengagot teks ada hal wajah. Nah, tujuan hari ini kakak-kakak kita itu ke-1 itu capaian umum modul. Jadi di sini guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka ya. Capaian khusus modulnya, guru mampu menyusun rencana pembelajaran PJOK. Di sini kita belajar bersama untuk atau diskusi bersama mengenai menyusun perencanaan pembelajaran PJOK atau disebut modul atau RPP ya kakak-kakak. Halo Bapak Ibu, tujuan hari kita hari ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Ya, backward design ini UBD ya. Jadi alurnya tuh dari mundur. Agenda sesi hari ini langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Kedua, analisis sesuai perencanaan pembelajaran di dalam kelompok. Nanti kita akan ada diskusi kelompok ya kakak-kakak. Nanti di diskusi kelompok dibagi 3 kelompok besar. Nanti membuat contoh backward design atau RPP modul ajar ya. Nah, sekarang temanya kurang lebih kita 22 JP ya, 2 jam. Di sini ada perkembangan perencanaan PJOK ya. Kakak-kakak mungkin udah mau belajar di LMS ya mengenai RPP atau modul ajar. Udah ada yang upload modul ajar nggak kakak-kakak di LMS? Barangkali ada yang udah, ada yang belum. Ya, di sini saya ada 3 pertanyaannya. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan perencanaan pembelajaran. Ada yang tahu apa aja nih 3 komponen ini, kakak-kakak? Sebelum saya buka. Ya. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran. Jadi di sini kita menentukan dulu tujuan pembelajarannya sebelum melaksanakan aktivitas. Jadi kita alurnya mundur tuh. Jadi tujuan pembelajarannya dulu, terus asesmen pembelajarannya, terus aktivitas pembelajaran kayak gimana gitu. Jadi di backcondition ini yang pertama itu kita mengetahui dulu tujuan pembelajarannya. Misalkan mau pembelajaran lokomotor, tujuannya apa nih untuk anak kelas fase A misalkan untuk mengaktifkan gerak lokomotor itu supaya anak bisa mengetahui jalan berlari, melompat, meloncat ya gitu. Kita tahu tujuannya, terus asesmennya gimana, pembelajarannya apa yang akan diterapkan, terus aktivitas pembelajarannya. Jadi ini 3 hal komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran kakak-kakak di backward design ini. Terus selanjutnya ya
Tuh, di sini dimulai dari ujung ya, yang akan dicapai, kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan dimulai. Jadi backward design ini kita menentukan tujuan pembelajarannya, terus asesmen pembelajaran dan aktivitas pembelajarannya yang tadi jelaskan. Terus di sini ada merencanakan pembelajaran dengan pendekatan desain berfokus pada tujuan akhir, kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang dia inginkan kita ajarkan ya. Jadi di sini kakak di pokok desain itu kita merencanakan pembelajarannya ya. Jadi pendekatan pembelajarannya ya berfokus pada tujuan akhir kebutuhan siswa tersebut. Kak Fasil, mohon maaf. Gimana? Ingin bertanya. Boleh sok sharing aja kakak. Ini saya kira pertemuan tatap maya sekarang itu di mode 1.5. Ternyata mode 1.6 ya. Iya Perasaan kan? kemarin yang terakhir itu mode 1.4 ya. 6 kak. Kemarin kalau mode 1.5 mah berarti yang asinkron ya? Iya, yang titik 5 itu tentang kemarin tuh. Mode 1.5 pengembangan kurikulum PJOK, Kak. Cek. Sekarang. Materi yang sekarang. Ya minggu kemarin tuh. Oh. Mode 1.5. Oh iya. Lihat di grup dulu saya. Bentar ya, saya buka grup dulu. Buka HP sebentar. Barangkali salah ya. Kayaknya 6 kayaknya. Bentar, sebentar. Saya lihat jadwal. Tanggal 3 ya. Tanggal 3 itu ya kemarin tanggal 3 Oktober 1.6 Pak Ceng. Ini modul terakhir ya di modul 1 tuh. Ya, benar ya, berarti ya. Ya, terakhir berarti betul ya 1.6 ya, Kak? Ya. Ya, pertemuan berarti saya yang ini ya, tugas modul 1.5 yang belum dikerjakan berarti. Ya, Pak Ceng kemarin tadi saya cek itu belum mengerjakan. Belum ya? 1.5 iya. Ya. Saya udah cek tuh. Saya pikir sekarang Kak 1.5 ada baru mau. Berapa orang ya yang udah? Oh iya. Benar berarti ya. Jadi ini modul terakhir ya di modul 1.6. Ya. Ya, saya lanjut ke Aceng ya. Ya Kak, silakan lanjut. Ya. Di sini ya. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan udah ya sini ya. Nah, mari kita sekarang bahas nih kakak-kakak berbuat desain dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Nah, di sini kita menentukan dulu tujuan pembelajaran. Apa yang akan diketahui dalam dikuasai di akhir pelajaran nih. Jadi apa nih yang mau dikuasainya ya buat di akhir pelajaran buat peserta didik ini. Terus tujuan spesifiknya gimana kakak-kakak? Ya. Yang ketiga perlu menetapkan kriteria. Jadi ada kriterianya, indikator tercapai tujuan pembelajarannya, ada kriterianya tercapai pembelajaran. Nah di sini misalkan di fase B ya, elemennya terampil bergerak, sampai pembelajaran peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak ya. Ini capaian pembelajarannya. Jadi peserta didik itu harus bisa mencapai rangkaian gerak ya terhadap keterampilan gerak ya yang elemennya. Terus ada
TP-nya ya, tujuan pembelajarannya di sini peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lambat. Ya, tujuan pembelajarannya, manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Ada yang bisa jawab kakak-kakak? Mana nih asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang disusun? Nah, asesmennya di sini ada asesmen yang dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda ya. Terus asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Ya, jadi ada 2 asesmen, bisa dengan pengetahuan ya, asesmen dengan jawaban pilihan ganda. Kita sebagai guru bisa mengasih soal-soal tentang keterampilan bergerak, atau yang keduanya buat keterampilan geraknya, asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Jadi di sini si murid itu disuruh merangkai gerakan senam irama ya. Si guru yang menilainya ya udah mengetahui rubrik-rubriknya apa saja yang akan dinilai. Ya, sekarang ketiga ya. Ketiga, aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Tadi udah asesmen, sekarang aktivitas pembelajaran nih. Ada di fase B, yang sama kayak tadi elemennya, keterampilan bergerak. Peserta didik menerangkan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak, yaitu CP-nya, TP-nya. Peserta didik mendemonstrasikan ya kayak tadi juga ya, asesmen di sini, asesmen dengan rubrik juga. Nah, di sini aktivitas yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan aspek pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi disesuaikan dengan Bapak-bapak aja ya, kakak-kakak, untuk CP-nya, TP-nya ya, asesmennya kayak gitu. Nah, di sini descent mundur, background itu ya. Recommendation itu descent-nya mundur. Jadi dari kita biasa mengetahui tujuan dulu pembelajarannya ya, kan biasanya kalau di dulu tuh RPP tuh kita merancang dulu ya kegiatan belajar apa nih kayak gitu. Ini mah kita kebalikannya nih, descent-nya mundur, mulai dengan tujuan dulu, tujuan apa yang kita akan ajarkan atau disampaikan kepada peserta didik ya, terus pengembangan asesmennya apa, pembelajarannya, terus merancang kegiatan pembelajarannya, terus merancang kegiatannya. Nah, langkah lain yang perlu diperhatikan di sini kakak-kakak, sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal ya, yang tadi langkah 3 itu yang ini ya, desain tujuan pelajaran, asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Dan di sini ada langkah-langkahnya nih. Ada memperhatikan disorganisasi, mengembangkan sumber belajar, prestasi dan sumber daya lainnya, menyusun langkah pembelajaran, menyusun rencana keselamatan. Ini komponen-komponen yang di modul ajar ya, yang di RPP. Kenapa nih desain mundur atau backward design ya? Memulai dari tujuan akhir dulu ya, terus kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Backward design menjadi penerjemah Bapak Ibu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuannya. Jadi yang tadi pertama kita awali dengan tujuan dulu, lalu asesmennya apa. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan kompetensi peserta didik. Nah, sekarang masuk ke analisis kakak-kakak. Analisis ini pertanyaan refleksi nih kakak-kakak. Ibu bapak dapat menjawab pertanyaan pemandu refleksi di Jamboard ya. Nanti saya akan kirim link Jamboard ke kakak-kakak ya di WA atau di ini nih, di mana, di kolom chat. Link Jamboardnya. Boleh WA, Kak. WA ya, barangkali ada yang pakai HP ya. Boleh, boleh.
Siap. Nah, nanti ada 4 pertanyaan ya. Saya apa lagi? Saya kirim di WA link Jamboardnya, silakan kakak nanti isi ya. Saya udah kirim ke kakak di WA, silakan buka. Biasa tulis di screenshot ya. Nama dulu. Ada 4 pertanyaannya di sini. Udah kebuka link Jamboardnya kakak? Udah Kak, udah. Saya coba di stop yang ini ya. Ganti sama Jamboard. Ya. Di situ ada pertanyaan nomor 1. Apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran dengan merencanakan yang baik? Yang Bapak Ibu susun ya. Jangan lupa nama dulu kakak biar terekam yang udah mengisinya. Nama dulu terus titik 2 boleh langsung jawabannya. Apa yang Bapak Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan merencanakan yang Ibu Bapak susun. Jadi apa nih yang Bapak Ibu harapkan buat menyusun perencanaan pembelajaran itu? Kalau misalkan tidak bisa muka link Jamboardnya, boleh di kolom chat aja kakak-kakak. Ada 4 pertanyaannya. Yang kedua ini kosong nih, kelewat, jadi pindah ke slide selanjutnya. Satu, dua, tiga, 4. Oh, kakak udah menulis.
Ya, mengkaroni punten zoom pakai HP ya nggak apa-apa, silakan. Ya, saya izin bacakannya di sini yang udah ada Kak Ateng Wahyudi ya. Harapan utamanya adalah peserta didik dapat aktif berpartisipasi dalam setiap tahap pembelajaran. Ini mencakup pembelajaran tanggap yang memberikan tanggap kapundi mudah, pembelajaran terarah, efektif, mencapai tujuan, antusias, partisipasi aktif, dan pembelajaran bermakna. Diferensiasi. Kakak yang kesulitan di link Jambot boleh di kolom chat ya. Pak Jucin bisa di kolom chat aja Pak Jucin. Boleh. Jambotnya ternyangkut. Nyangkutnya. Sigana nyangsang cekeru. Sama saya. Boleh di kolom chat aja Pak Kustiawan, Pak Jucin. Tulis aja apa yang perencanaan yang telah disusun itu diharapkan dari peserta didik. Atau mau step up boleh bicara nggak apa-apa Pak Jucin, Pak Kristiawan boleh mau langsung dengan bicara nggak apa-apa. Karoni, harapan guru untuk peserta didik mendapatkan ilmu yang telah diberikannya dapat membantu peserta didik untuk mencapai kesuksesan ya. Yang udah langsung ke nomor 2 kakak-kakak ya. Kalau udah pertanyaan nomor 1 langsung ke nomor 2. Di slide ketiga ya, ini 2-nya kosong. Itu ada pertanyaan kedua. Bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Jadi Bapak Ibu di sini gimana mengetahui nih ketika udah mencapainya ya? Pak Jucin, anak diharapkan antusias dan dapat transparan materi serta dapat mengaplikasikan gerakan sesuai tujuan pembelajaran. Luar biasa. Lanjut nomor 2 Pak Jucin. Itu pertanyaannya. Itu nomor 1 ya. Sekarang nomor 2 pertanyaannya. Bagaimana cara ibu bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Gimana nih cara mengetahuinya nih? Oh, mereka telah mencapainya pembelajaran yang kakak udah rancang. Gimana? Jawaban saya yang nomor 1 udah muncul ya? Nomor 1 Pak Aceh, saya lihat dulu sebentar. Pak Aceh. Udah ya? Ada. Pak Ya. nama Pak Aceh. Saya berharap peserta didik dapat memahami materi, berpikir kritis, berkolaborasi, beraktivitas dan mandiri. Dan ya, mandiri. Sekarang nomor 2 Pak Aceh.
Pertanyaannya ada di situ ya. Bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Kak Pundi udah melalui tes dan non tes, ya. Berhasil tidak nih melalui tes dan tes? Udah mencapai atau tidak? Kalau misalkan tidak, kita harus berulang lagi atau ada remedial kayak gitu. Biasa Kak Pundi. Terus Kak Kusmana, saya gunakan diantaranya melakukan penilaian sepanjang proses pembelajaran seperti kuis, observasi, atau diskusi dan ujian tugas akhir ya. Luar biasa. Nomor 2, untuk mengetahuinya dengan tes dan tes yang dilakukan dengan tes kognitif, afektif, dan psikomotor. Sehingga kalau misalnya udah dilakukan seperti itu, ya anak itu bisa melakukan, mengerti, dan tahu. Dipastikannya seperti itu kalau udah nyampe di tesnya itu bisa. Baik Pak Jucin. Ya, sama ya dengan tes. Jadi kita mengukur murid itu dengan tes ya. Apakah pembelajaran kita udah tercapai atau belum? Siswa itu udah memahami atau belum ya? Iya. Kayak gitu. Kalau belum berarti ada remedial gitu wujudnya. Yes. Lanjut Pak Jucin, ada nomor 3 pertanyaannya. Nomor 3, apakah perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan kenapa. Jika tidak, mengapa? Yang nomor 3 ya. Kalau udah berarti ke nomor 4 Kak.
Maaf Kak, itu yang nomor 5 itu maksudnya capaian akhir yang diinginkan ya? Saya buka dulu bentar. Nomor 5, apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran jika dimulai dari capaian akhir? Ya, akhir yang diinginkan, Kakak. Capaian akhir. Ya, Betul. makasih, Kak. Ya, Kak Gus. Di sini Kateng sudah ya, yang nomor akhir. Pembelajaran lebih terarah, terukur, dan berpusat pada siswa. Hal ini memungkinkan guru untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna ya. Ya, kita sesi jambot ini kurang lebih 5 menit lagi kakak ya. Mudah-mudahan saya harapkan sudah mengisi semuanya. Ini Karoni sudah nomor 4 pembelajaran menjadi lebih struktur dan berpusat pada peserta didik. Capaian akhirnya. Kaceng sudah lagi proses. Nomor 4 sudah, Pak. Nomor 5 baru mau. Saya bacakan yang ini ya buat dibahas. Nomor apakah perencanaan pelajaran yang Bapak Ibu susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Di sini ada Kateng. Ya, dalam menyusun perencanaan pembelajaran penting untuk mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan mulai dari capaian akhir yang
Pak Kundi, iya, untuk menyesuaikan strategi pendekatan dan model pembelajaran agar tercapainya pembelajaran yang efektif berkualitas. Iya, pembelajaran yang saya susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan menghadapi materi dan metode mengajar. KAD ia mencapai pembelajaran yang diusul sesuai. Ya, saya lanjut lagi ke slide ya kakak-kakak ya. Sambil berjalan aja kakak-kakak ya, sambil mengisi silakan sambil. Ya, ini pertanyaan refleksi sudah ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada pertanyaan kakak-kakak nih. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Bapak Ibu diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Ada yang mau berbicara mengenai ini kakak-kakak? Mau bercerita? Silakan. Jadi apakah selama ini kita mengajar ke siswa itu udah mengidentifikasi capaian tujuannya atau tidak, atau ada berpengalaman yang lain? Silakan. Jadi kita sebelum mengajar itu udah pasti ya tujuannya untuk apa sih ya, siswa itu buat ya misalkan keterampilan gerak, bisa bola voli, siswa bisa servis, passing ya, kayak gitu ya, capaian tujuan pembelajarannya ya. Saya udah yakin pasti kakak-kakak lebih memahami ya tentang tujuan pembelajaran ini. Lanjut. Nah, di sini ada ABCD dalam tujuan pembelajaran. Ya, di sini ada merumuskan audience. Artinya kita audiens siapa ya ke murid ya di sini. Terus merumuskan behavior ya. Itu perilaku, berarti perilaku peserta didiknya. Terus merumuskan condition ya, merupakan kondisi siswa atau kondisinya gimana siswa ya di sini condition. Dan keempat itu merumuskan degree ya, apa degree kakak-kakak ada yang tahu? Kriteria ya. Jadi kita di sini siapa, audience, terus before itu perilaku, condition merupakan kondisinya gimana, terus pikir kriterianya. Nah, ini ada analisis lagi kakak-kakak, kita akan berdiskusi dengan kelompok besar. Nanti ada 3 kelompok, dibagi 3 kelompok ya. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah Ibu Bapak unggah pada sesi sinkronus. Ada yang udah unggah sebelum? Dalam waktu 20 menit ya, jadi ada waktu 20 menit kakak-kakak, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi ya, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya dengan kriteria breakdown ya, desainnya UBD. Tiap kelompok menyesuaikan perkembangan RPP modul ajar masing-masing anggota. Tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar. Kapasil. Gimana?
Soal yang tadi tuh yang Jabote sampai nomor 5 ya, nomor 6 juga kosong ya? Ya, itu 4 sebenarnya sih itu slide-nya aja nomor 5 ya. Udah sampai itu Iya, sampai soal itu capaian akhir. sampai memaknai ya. Iya, betul. Oh, Ya, nanti di sini kakak-kakak di kelompok itu membuat modul ajar atau RPP ya dengan ini apa kerangkanya record design ya kerangka RPP-nya. Jadi menentukan tujuan dulu, terus asesmennya, terus capaiannya kakak. Ini presentasi nanti ya. Nanti setelah hasil diskusi kelompok nanti ada presentasi selama 5 menit ya mengenai modul ajar atau RPP yang telah kakak-kakak buat kayak gitu ya. Oke kakak-kakak, saya akan bagi kelompok nih hari ini. Kelompoknya bagi 3 ya, dibagi 3 kelompok. Waktunya 20 menit, timer 20 menit. Oke. Nanti kelompok 1 ada Kak Ade Rian, Kak Jucin, Kak Kustiawan, Kak Roni ya. Kelompok 2 ada Kak Aceh, Kak Ateng, Kak Okta. Kelompok 3 ada Kak Kundi, Kak Kusmana, Kak Yayan. Oke, siap. Saya akan langsung ke kelompoknya masing-masing. Ini kayaknya di sini ya. Kayaknya tinggalan di sini. Kayaknya tes ada kayaknya.
konsisten ada?
Mana kakak-kakak udah? RPP belajarnya, RPP. Dianggap udah ya Pak Kos, Pak Ade. Alah, udah Pak. 20 menit kurang ya? Ya, siap lah. Siap lah. Udah semua kesini belum? Nanti saya cek dulu. Kak Kundi belum masuk, masih di forum 3. Pak Kundi keur nyepan heula sampe. Masih di background 3 kasus belum keluar. Boleh Kak? Pak Aceng nepikeun ka poho kana kopi eta tiis. Aduh. Jawab lah Kak. Eman. Panas geus ninyu. Silakan yang mau presentasi kira-kira dari kelompok mana yang udah siap? Enggak Pak Justin kelompok 1 perwakilan. Pak Boleh Kusniawan, mangga. mau screen ini tampilkan layar. Saya keluar dulu ini bentar. Langsung aja ya Pak Justin atau gimana? Pak Justin. Aduh. Oh. Nah, bareng. Mau di ini enggak? Barangkali apa? Pak Jucin, Pak Yayan, Pak Ade. Hasil diskusinya silakan mau dipresentasikan di layar. Ya, Pak Ade, mau Pak Ade? Silakan. Sok mangga Pak Justin. Tadi terus di riungkeun Pak. Emang Pak Justin. Ketua lah. Nyangga assalamualaikum teh. Oke. Assalamualaikumnya. Ka bapak-bapak tadi santosna meni rame eta Pak Kustiawan rame lah lumayan rada alot tadi teh diskusi teh yang akhirnya pada akhirnya ini dapat TP-nya itu anak dapat melakukan melempar, menangkap, dribbling, dan shooting dalam permainan bola basket. Kemudian CP-nya, anak dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan, variasi gerak, kombinasi, melempar, menangkap, dribbling, dan shooting dalam permainan bola basket. Barangkali itu, Pak, hasil dari kelompok kami. Ya. Iya, udah. Jadi apa ininya? Bola basket ya? Bola basket. Iya. CP-nya tadi udah. Asesmennya gimana Kak Jucin? Belum nyampe ke asesmen, oi. Karek Ya, asesmennya TP jeung CP nama. Ya. Nanti diperbaiki lagi lah. Bapak itu anak. Kumaha Pak Kos? Nah, tadi kurang naon. Asesmen. Berarti yang kurangnya itu apa hasil itu? Asesmennya. Asesmennya kurang. Langsung ke Pak Kos. Langsung bicara Pak Kos. Silakan asesmennya Atau Pak Ade siapa? mengenai bola basket itu apa yang mau dinilai itu ya? Yang diterapkannya tuh. Nyanya kode itu. Asesmen. Ade? Ya. Iya itu. Coba langsung aja bicara asesmennya. Tujuan udah ya, CP udah, TP udah. Ya mungkin gini Pak, nantinya bisa menambahkan. Boleh. Ya. Sharing Kak. Boleh. Gini Pak ya, tadi yang sudah
dijelaskan sama Pak Yucin tuh ya, jadi menambahkan mungkin sebenarnya jadi ada jadi siswa sudah mendapatkan pengalaman keras tahapan melempar, tangkap, menggiring atau dribbling bola ya, dan menembak atau syuting. Kemudian menemukan pengalaman gerak dari latihan variasi kombinasi teknik melempar, menangkap, menggiring bola, syuting dan menembak atau itu mungkin Pak. Ya, terima kasih. Ya, baik, bagus. Ya. Dari kelompok lain ada yang mau menambahkan atau mau menanggapi atau mau bertanya? Ada ke Pak Jucin, ke Pak Ade, Pak Kusdiawan. Pak Aceng siga nama tukang basket nanyakeun tah. Protes Pak Aceng euy. Baik, lanjut ke kelompok mana nih yang udah siap, yang mau presentasi? Pak Jucin kelompok satu ya? Kelompok kedua? Ada siapa kelompok kedua? Pak Aceng ya? Pak Okta? Ya. Siapa? Mau ini presentasi, saya stop dulu. Silakan. Dibacakan aja, Pak. Supaya lebih jelas boleh presentasi. Word atau apa gak apa-apa. Baca silakan. Hasil diskusi tadi kelompok 2 bersama senior Pak Aceng. Ini mendapatkan hasilnya Pak modul aja. Yang pertama itu dari identitas, terus kompetensi awal, profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan materinya itu tentang permainan bola basket. Tujuan pembelajarannya, peserta didik melalui aktivitas pembelajaran latihan dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan menganalisis hasil rancangan keterampilan gerak dan fungsional permainan olahraga, yaitu melempar atau mengoper, menangkap, menggiring, menembak dalam permainan bola basket sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki dan mengembangkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila. Kalau dibacakan semua banyak, Pak. Disingkat-singkat aja ya. Singkat, padat, jelas. Nah, di komponen itu tadi tujuan pembelajaran, terus ada pemahaman yang bermakna, terus ada pertanyaan pemantik. Nah, untuk pertanyaan pemantik, nih, peserta didik, mengapa peserta didik perlu menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan hasil rancangan keterampilan gerak permainan bola basket. Yang kedua, jika peserta didik menjadi pemain bola basket yang handal, apa saja yang bisa diperolehnya. Ya, sebagai motivasi lah intinya. Nah, berikutnya ke kegiatan pembelajaran, banyak sekali. Ya, Kapten kalau bisa presentasikan aja supaya yang lain bisa baca. Kayaknya bagus nih. Ya, untuk kegiatan pembelajaran, yang pertama kegiatan pendahuluan. Ya secara umum lah seperti itu, kegiatan Biasa. mengucapkan salam atau Ya. menanyakan kabar dan berdoa dan seterusnya. Kegiatan ini pertama itu melakukan aktivitas pertama. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Terus untuk melakukan aktivitas ngoper. Aktivitas kedua yaitu menangkap.
antara aktivitas pertama dan kedua itu dikombinasikan menjadi mengoper dan menangkap bola dalam permainan bola basket. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran keterampilan gerak menggiring bola secara zigzag atau berkelok. Prosedurnya berdiri dengan sikap melangkah, badan agak condong ke depan, berat badan tertumpu pada kaki depan, menggiring bola secara zigzag atau berkelok. Pembelajaran dilakukan per orang ataupun berkelompok. Ini untuk asesmen. Yang kegiatan penutup ya seperti itu, Pak. Pembelajaran yang pertama itu asesmen sikap. Terus rubrik asesmen sikapnya ada kolom pernyataan, terus ada kolom iya dan tidak. Yang kedua, asesmen pengetahuan. Nah, ini untuk asesmen pengetahuan kita buat kolom. Yang pertama, teknik itu berupa tes tulis. Terus bentuk, di kolom bentuk itu ada pilihan ganda. Terus yang kolom ketiga itu contoh instrumen. Dan kolom keempat, kriteria penilaian. Untuk kriteria penilaian, jika jawaban mendapatkan skor 1, itu untuk pilihan ganda. Jika jawaban salah, itu tidak mendapatkan nilai atau tidak mendapatkan skor. Yang ketiga itu penilaian keterampilan. Peserta didik. Itu pertama itu tes kinerja hasil rancangan keterampilan gerak, mengoper dan menangkap bola dalam permainan bola basket. Ya, buat rubrik penilaiannya dibuat ada yang pertama kolom indikator esensial, contohnya posisi dan sikap awal. Poin A, kaki, badan, lengan, dan tangan, terus pandangan mata. Kolom berikutnya, iya buat skor 1, tidak buat skor 0. Ya, baik. Dokter, terima kasih. Seperti itu, Pak. Kira-kira. Terima kasih, Pak Okta, udah mempresentasikan mengenai diskusi kelompoknya, model ajarnya luar biasa ya, lengkap. Sudah ada rubriknya, ada pertanyaan formatif dan lain-lainnya. Nanti boleh bisa diupload di Synchronius ya, di LMS ya, Kak. RPP-nya yang mau diajarkan tuh. Ini juga buat bikin video tuh RPP-nya. Nanti kan ada bikin video 30 menit. Udah ada yang bikin di sini buat Maaf, Pak Fasil. gimana? Ya nih, kalau misalkan kita buat video dengan durasi 30 menit, kalau mengacu ke RPP yang tadi saya bacakan nggak bakalan habis waktunya gitu. Ambil singkat aja, Kak. Oh gitu. Iya, nggak apa-apa, ambil singkat aja. Jadi maaf, saya mau nanya. Boleh. Video itu yang 30 menit ya. Itu kan berarti pembelajaran awal sampai akhir kan ya? Misalkan Iya, berarti boleh ada editing ya, berarti kalau gitu mah boleh diedit nanti, enggak semua misalkan sampai selesai gitu kan. Nanti lanjut lagi atau gimana ya videonya? maksudnya diedit Jadi misalkan dihentikan dulu terus dilanjut lagi, hentikan lagi, jadi nggak nyambung tuh. Jadi nanti ketika misalkan pindah tempat dari depan misalkan terus nanti pindah lagi ke samping gitu, atau harus full selama 30 menit
Non-stop Boleh, Kak. gitu ta? Boleh dipotong-potong juga boleh. Boleh Nanti dipotong-potong. disambungkan. Oh. Yang Berarti penting itu jangan harus sampai akhir berarti ya, Pak? jangan diedit, maksudnya dikasih background apa kayak itu nggak usah. Maksudnya diedit nggak usah diedit kasih apa namanya kayak awal jeng-jreng kayak gitu nggak usah, biasa aja. Kalau misalkan dijeda boleh, dipotong boleh. Sampai Ya, akhir gitu berarti. Sampai akhir dari pemanasan, terus inti dan Oke. apa namanya pendingin atau penutup 30 menit aja. Nanti itu buat Harus ada penilaiannya juga, asesmen, Pak. Enggak juga apa-apa. Kalau misalkan materinya cukup buat penilaian asesmen, boleh. Kalau nggak cukup, nggak apa-apa. Kalau misalkan yang dipresentasikan di video itu bagian asesmen, boleh aja ya? Boleh saja. Artinya misalnya kita pertemuan keempat misalnya, itu materinya tes unjuk kerja misalnya, bisa aja ya kan? Boleh. Ya, lanjut ya kelompok yang terakhir, silakan kakak. Oh, slideshow silakan, mau presentasi tinggal klik aja presentasinya supaya yang lain bisa membaca. Oke. Kelompok 3 Kak Kundi sama siapa? Kak Kundi ada? Sama saya, Pak. Oh, Kak Spana, silakan. Saya. Ya, silakan. Oh, siap. Kak Kus udah bikin tadi sangat detail, barangkali mau Kak Kus boleh? Katanya Pak Kundi aja. Saya aja. Ya, yang saya banyak revisi katanya. Bismillahirrahmanirrahim ya, berhubung waktu sudah agak larut, jadi saya singkat saja yang inti-intinya. Jadi Silakan, ya. Ini yang saya buat itu, yang pertama identifikasi CP. CP tentu sudah ada dikasih dari pemerintah ya. Jadi saya langsung ke tujuannya aja pembelajaran. CP-nya itu mengenai pembelajaran gerak dasar lokomotor. Tujuan yang pertama, peserta didik mampu mempraktikkan gerak lokomotor dengan jarak 3 meter di dalam lapangan menggunakan kaki dengan 3 cara yang berbeda. Itu aspek lokomotor. Yang kedua, sikapnya, peserta didik mampu bertanggung jawab dalam aktivitas permainan anu selama 10 menit. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami contoh gerak lokomotor dalam permainan anu. Setelah saya membuat tujuan pembelajaran, lanjut ke langkah asesmen. Asesmen yang digunakan yang pertama adalah asesmen kognitif untuk mengetahui kemampuan siswa dengan metode tanya jawab, diskusi, dan soal evaluasi esai atau ganda. Yang kedua, asesmen afektif dengan observasi dan rubrik nilai tanggung jawab. Mungkin contoh rubriknya udah tadi dijelasin juga ya, seperti itulah, tinggal menambahkan indikator-indikator tentang tanggung jawab seperti siswa tidak mengganggu teman, tidak mengejek, begitu, dan lainnya. Yang ketiga, aspek psikomotor. Aspek psikomotor ini saya membuat rubrik juga penilaian keterampilan gerak lokomotor. Seperti yang sudah tadi dijelaskan di tujuan pembelajaran, minimal siswa mampu melakukannya dalam jarak 3 meter. Begitu. Mungkin segitu dari saya, karena selanjutnya kita ke kegiatan inti. Siap. Pak Fasil, terima kasih. Pak Kus barangkali menambahkan. Silakan Pak Kus barangkali menambahkan. Mungkin cukup, Pak. Oke ya. Terima kasih Pak Kundi, Pak Kus. Presentasi yang luar biasa ya. Udah cukup jelas ya. CP-nya ada dan asesmennya, rubriknya ada ya. Tinggal nanti di-upload aja di Sinus ya, di LMS ya. Modul ajarnya.
Lalu sekarang ke slide lagi kakak. Berapa slide lagi ya? Lakukan. Nah, di sini lakukan kakak-kakak, Bapak Ibu akan bekerja mandiri, ada kelas mandiri ya, apa namanya di LMS, sinkronus, menyiapkan modul ajar PP yang udah tadi langkah-langkah desainnya udah dijelaskan ya, berdiskusi bareng-bareng. Terus nanti tugasnya ada di titik modul 1.6. Perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata tuh. Di sini rancangan itu aksi awal penilaiannya buat aksi nyata di akhir pekan modul 2. Bapak diberikan waktu pengajaran dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya ya. Nanti ada bikin aksi nyatanya juga kakak-kakak di modul akhir, yaitu tentang yang apa kakak-kakak sekarang rencanakan RPP-nya ya. Nah, pada sesi hari ini kakak-kakak peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan berikut desainnya yang udah tadi dijelaskan. Alhamdulillah kakak-kakak pertemuan sekarang tetap maya sudah selesai. Mungkin ada yang mau bertanya apa yang mau disampaikan atau ada kendala di LMS, silakan kakak-kakak. Dari saya Pak. Boleh. Bentar. Silakan. Mengenai perencanaan pembelajaran dengan model backward design kan kalau yang pada perencanaan yang biasa kan kita dimulai dari identitas modul, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, mode pembelajaran, G, materi, bahan ajar, kemudian, nah baru di komponen intinya itu tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan kegiatan pembelajaran. Nah, yang dimaksud dengan backward design itu kan justru dibalik ya dari dibalik yang dari tujuan dulu kan tapi ya tujuan dulu ya ulang lagi kan yang barangkali lupa ya. Tujuan, kemudian asesmen ya. Tujuan, betul, asesmen baru terus perencanaan gitu ya. Perencanaan, betul kak. Ya. Jadi kita menentukan tujuan dulu kak Ceng. Setelah menentukan tujuan, terus asesmennya, setelah asesmennya baru kita melakukan kegiatan pembelajarannya, kayak gitu kak. Ya. Berarti urutan-urutan yang tadi saya sebutkan di modul ajar yang biasa itu ya tinggal di switch aja posisinya gitu ya. Iya. Itu berarti adanya di komponen inti ya kak. Masuk kan, ini masuk. Kan kalau melihat di modul yang biasa kita buat bahkan informasi umum itu kan isinya identitas. Ya, identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, modul pembelajaran, G, materi, media, dan bahan ajar. Itu di informasi umum. Nah, untuk yang di komponen inti itu A, tujuan pembelajaran, B, pemahaman bermakna, C, pertanyaan pemantik, D, kegiatan pembelajaran. Berarti kalau melihat contoh modul yang kita presentasikan tadi yang dibacakan Kak Okta, sepertinya
sudah apa Mencakup. namanya mengacu kepada backward design ini tuh ya. Betul. Karena di komponen intinya itu sudah tujuan pembelajaran, kemudian ada bagian B pemahaman bermakna, tapi bagian assessment. C-nya kan pertanyaan pemantik, baru Ya. bagian D-nya kegiatan pembelajaran. Berarti kan itu udah merupakan Desain. modul yang sudah dibalik itu ya, yang Ya. backward desainnya Desain. Kak. Betul, Kak. Sudah termasuk yang tadi. Siap, Ya. makasih Kak. Ya, sama-sama. Ya, Kak Ceng itu udah termasuk yang tadi di Jakarta Update itu udah mencakup ke breakout design ya. Jadi udah TP-nya apa, tujuannya, terus ada asesmennya, kegiatan pembelajarannya. Itu bisa dilakukan di bagian inti nantinya Kak Ceng. Lalu kakak-kakak ada lagi barangkali pertanyaan sebelum kita akhiri sesi ini dengan foto bersama? Nanti ketemu lagi modul 2.1 ya. Sebelum luring baru ada kabar nih, luring tuh nanti masuk jam 8, pulangnya habis asar jam setengah 4-an. Tadi ada grup dari baru tahu itunya apa, nanti ketemu lagi di tanggal cukup lama ya, 9 kakak-kakak ya. Modul 2.1 kekuatan pemahaman tatapannya 3 tanggal 9 3 JP kakak-kakak, luar biasa nih. Jam Masih direkam ya? masih. Oh, Ya, iya. kita stop dulu ya. Ya. Lupa udah Kak Konde udah ini. Saya stop dulu rekamannya. Ya. Ya. Oke, saya mau nanya, itu nanti untuk pemilihan kelasnya bisa di luar, maksudnya atau di dalam kelas aja gitu, atau kesepakatan? Kelas di dalam kelas, Kak. Oh, di dalam. Barangkali bisa Iya. di luar sambil ngopi sama makan sampo gitu. Iya, nanti Biar ada fresh. juga. Iya. Ada kopi Ya, break, budgetin. ada makan siang. Betul. Masih Urusan sampo makalemba ya Pak Jucin. rencana masih di SMP 2 ya, belum berubah. Ya, itu aja dari saya mungkin. Ya. Kaceng Belum siap foto foto. bareng ini. Ya, Pak Ceng. Modul terakhir di modul 1. Berhitung Kak Ceng biar kita berpose. Pose Gibran Kak Konde, posenya Kak Konde. Oh, bebas, ikut Pak Jutin aja, harus praktek sama tuh sama Pak Ade. Pak Ade. Pak Jucin kemana nih? Tadi ada. Mau dipotong hilang. Siap Pak Ceng? Udah siap? Dihitung Pak Ceng, dihitung. Itunya apa, mikrofonnya belum diaktifkan Pak Ceng. Oke deh, sebentar. Tadi itu sebetulnya udah, ya kan? Udah. Sebetulnya. Oke. Mana bentar? Kayaknya jaringan jelek nih. Jaringan jelek. Nah, siap ya? Siap. Siap semuanya? Siap. Bagaimana tangannya? Inilah. Itu. PJOK. Siap. 1, 2, bentar. Oh, ini muncul kirinya.
Siap. 1, 2, 3. Ya, Cukup. masuk. Oke, terima Sudah. kasih Kak Ceng. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya pada kakak-kakak yang udah menyempatkan waktunya mengikuti kegiatan hari ini Zoom di modul 1.6. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat juga kakak-kakak. Selamat beristirahat. Silakan kakak kalau mau ini kalau mau yang mau ngobrol dulu silakan, mau ada yang bertanya silakan, mau beristirahat silakan. Izin keluar Kak. Mangga Kak Okta. Izin keluar. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.